mengedit judul sesi atau topik, kliklah pada kolom edit, lalu pilih edit topik. Kemudian, klik custom, lalu ubahlah judul sesuai dengan topik yang ingin Anda sampaikan. Jika Anda ingin menjadwalkan pertemuan, di dalam tiap judul atau sesi dapat diisi tanggal atau minggu pertemuan. Lalu, jika Anda ingin menambahkan rangkuman, Anda dapat memasukkannya di bagian summary, atau boleh dibiarkan kosong. Setelah Anda mengedit topik, pastikan Anda telah klik Save Change agar semua tersimpan. Pertama, dalam mode edit, pastikan Anda telah menonaktifkan mode edit atau turn editing off. Dan pastikan juga Anda sudah berada pada topik yang sesuai. Lalu, klik Add an Activity or Resources. Kemudian, scroll mouse Anda ke bawah, temukan Resources, kemudian pilih salah satu format bahan materi yang ingin Anda bagikan. Langkah-langkah menambahkan bahan materi dalam tiap topik untuk diakses oleh mahasiswa. Pertama, file. Kedua, page. Ketiga, URL. Digunakan untuk membuat link ke halaman web ataupun file lain di luar ataupun di dalam online learning. Keempat, label. Digunakan untuk membuat instruksi pendek atau membuat judul subtopik. Klik gambar berkas untuk upload file. Pada form file picker, klik tombol Choose File. Lalu, pilih file dari komputer Anda dan klik Upload this file. Kemudian, klik Save and Return to Course untuk kembali ke kelas. Pastikan Anda telah menonaktifkan mode edit atau turn editing off. Kemudian, pastikan Anda berada pada topik yang sesuai. Lalu, klik Add an Activity or Resources. Lalu, pilih salah satu kelompok activities. Berikut beberapa aktivitas yang dapat Anda tambahkan. Temukan di halaman berikutnya untuk detail penambahan aktivitas seperti assignment, quiz, dan forum. Semua aktivitas dapat diberikan penilaian. Berikut beberapa aktivitas yang dapat Anda tambahkan. Temukan di halaman berikutnya untuk detail penambahan aktivitas seperti assignment, quiz, dan forum. Semua aktivitas dapat diberikan penilaian. Pertama, assignment. Aktivitas untuk meminta mahasiswa mengirim atau mengunggah konten digital. Kedua, quiz. Dosen dapat membuat kumpulan soal yang berisi multiple choice atau pilihan ganda, true, false atau benar salah, dan pertanyaan jawaban singkat. Ketiga, forum. Sama dengan chat, pada forum, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang sama. Berikut tahapan yang perlu Anda lakukan jika ingin memberikan tugas untuk mahasiswa dalam satu topik. Pilihlah assignment pada kelompok activities, lalu klik add. Kemudian berikan nama tugas, dan tulislah soal. Jika perlu, berikanlah petunjuk pengerjaan tugas. Kemudian, upload file jika ada file yang harus dibuka oleh mahasiswa. Jika diperlukan, tetapkanlah waktu untuk pertama, waktu untuk memulai tugas, dan kedua, batas akhir mahasiswa mengumpulkan tugas. Kemudian, pilihlah jenis submit tugas. Pilih salah satu ataupun dua-duanya. Pertama, online tag. Kedua, file submission. Kemudian, klik Save and Return to Course atau Save and Display. Tahapan memberikan kuis atau ujian untuk mahasiswa dalam satu topik. Pertama, pilihlah kuis pada kelompok activities, lalu klik Add. Setelah itu, berikan nama ujian. Lalu, tuliskan pemberitahuan atau petunjuk pelaksanaan ujian.
Lalu, klik Enable jika Anda ingin menetapkan waktu untuk ujian. Pertama, kapan ujian boleh mulai dilaksanakan? Kedua, kapan batas akhir ujian? Dan ketiga, berapa lama ujian akan diselenggarakan? Atau time limit. Berikanlah password jika diperlukan. Mahasiswa atau anggota kelas hanya dapat memulai ujian jika mengetahui password. Kemudian Anda tidak perlu mengisi kolom lainnya, lalu langsung klik Save and Display. Membuat bank soal untuk ujian atau kuis. Pertama, membuat question bank. Untuk membuat question bank, pada sidebar, klik More. Selanjutnya, klik question bank. Lalu, Anda dapat memilih kategori soal dan membuat soal. Kedua, membuat kategori. Kategori dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan soal. Pengelompokan dapat berdasarkan topik, bobot soal, ataupun pertimbangan lain. Yang pertama, parent kategori. Kategori level atasnya. Jadi, kategori yang akan kita buat adalah bagian dari kategori parent. Kedua, name. Berikan nama kategori yang sesuai. Lalu, klik add kategori. Ketiga, membuat soal. Anda dapat memilih tipe soal yang akan dibuat. Online learning menyediakan banyak pilihan tipe soal, antara lain multiple choice, true or false, matching, short answer, numerical, dan esai. Untuk esai, memerlukan penilaian manual. Setelah memilih tipe soal, Anda dapat klik Add untuk memulai membuat soal. Membuat soal multiple choice. Setelah klik Create Question dan memilih tipe multiple choice pada bagian sebelumnya, pertama, tentukan kategori soal, boleh dibiarkan default, lalu beri nama atau nomor pertanyaan. Selanjutnya, tulis pertanyaan dengan default nilai soal ini, shuffle choice untuk memastikan bahwa urutan pilihan jawaban akan diacak. Lalu, isikan pilihan jawaban. Untuk jawaban yang benar, diberi grade 100, dan untuk jawaban yang salah, diberi grade 0. Pilihan jawaban dapat ditambah. Biarkan kosong jika Anda ingin mengurangi. Dan yang terakhir, klik Save Change. Klik nama ujian atau kuis yang akan diedit. Jika sudah, klik Edit Quiz. Klik Shuffle jika ingin urutan soal dibuat random. Untuk penambahan soal, Anda dapat klik Add, lalu pilihlah akan membuat soal secara langsung, atau mengambil dari bank soal, atau mengambil dari bank soal secara random. Untuk membuat soal secara langsung, tahapannya sama dengan membuat soal pada bank soal. Untuk mengambil soal dari bank soal, langkah-langkahnya adalah pilih kategori soal, lalu pilih pertanyaan yang akan diambil, dan klik Add Selected Questions. Untuk mengambil soal random dari bank soal, langkah-langkahnya adalah pilih kategori soal,
Lalu, tentukan jumlah yang akan ditambahkan dan klik Add Random Questions.